Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, dan hanya kepadanya lah kita menggantungkan harapan dan pertolongan, sehingga kita mampu melaksanakan segala amal soleh yang telah kita niatkan. Salawat beriring salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah, menjadi alam yang terang benderang. Anak-anakku sekalian, yang salihah, kelas 8C dan 8D, pada bulan Februari 2022 ini kita akan mempelajari salah satu bab, yaitu bab ke-11 dari mata pelajaran PAI di kelas 8 di semester 2 ini, yang bertemakan mengenal zakat, infak, dan sedekah. Langsung aja kita masuk kepada kegiatan belajar kita. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran dari bab ini. Tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan mengenai ajaran Islam, yaitu ajaran berupa zakat dengan benar. Yang berikutnya mampu menjelaskan tentang ajaran Islam, yaitu ajaran atau syariat berinfak dan bersedekah dengan benar. Yang berikutnya mampu menjelaskan hikmah zakat, infak, dan sedekah dengan baik, mampu menjelaskan adab-adab berzakat, adab-adab berinfak, dan adab-adab bersedekah dengan tepat. Yang tak kalah pentingnya adalah kalian mampu mempraktikkan ibadah zakat, infak, dan sedekah dengan tepat, yakni beribadah sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, termasuk diantaranya adab-adab dalam berzakat, berinfak, dan bersedekah. Untuk mencapai target pembelajaran, kita akan mempelajari subtema, beberapa subtema, yang dalam hal itu ruang lingkupnya adalah pertama terkait zakat. Terkait zakat ini ada makna zakat, keutamaan zakat, hukum zakat. Kemudian ada macam-macam zakat, di dalamnya zakat harta dan ketentuan-ketentuannya, membahas zakat fitrah dan ketentuan-ketentuannya. Lanjut, sekarang yang berikutnya adalah infak dan sedekah. Mengenai infak dan sedekah itu ada pengertian, hikmah dan keutamaan, dan adab-adab. Oke, mengenai zakat, infak, dan sedekah, bukankah kita udah sering mendengar istilah zakat, infak, dan sedekah? Bukankah tiga kosakata ini, tiga jenis amal soleh ini adalah sesuatu yang akrab kita dengar, dan bahkan dalam hal infak dan sedekah itu adalah ibadah yang udah sering kalian praktekkan ya. Walaupun untuk ibadah zakat kemungkinannya yang pernah dilaksanakan adalah zakat fitrah, sedangkan zakat harta mungkin sebagian besar siswa usia SMP kelas 8 itu belum memiliki harta yang memenuhi syarat untuk wajib zakat. Zakat, infak, dan sedekah. Apa sih persamaan di antara ketiganya? Adakah persamaan di antara ketiganya? Adakah perbedaan di antara ketiganya? Zakat, infak, dan sedekah, adakah persamaan dan perbedaan di antara ketiganya?
Awas, jangan tertukar ya. Ada perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah, meski ketiganya memiliki persamaan. Salah satu persamaannya yaitu diantaranya zakat, infak, dan sedekah adalah amal soleh yang dilaksanakan dengan menggunakan harta yang telah Allah anugerahkan. Berzakat dengan harta, berinfak dengan harta, bersedekah pun dengan harta yang kita miliki. Persamaan lainnya adalah ketiga amal soleh ini adalah ibadah yang mampu mempererat hubungan baik kita dengan Allah dan mampu mempererat hubungan kita terhadap sesama manusia atau hubungan sosial kita terhadap sesama manusia. Zakat, infak, dan sedekah. Untuk mengetahui perbedaannya, pertama kita akan berusaha mengenal zakat terlebih dahulu. Nah, udah kenal sih sama zakat ya, tetapi kita akan mengenal lebih lanjut lagi. Zakat. Mengenai zakat ini, tahukah kamu apa makna zakat? Apa sih makna zakat? Kemudian, apa sih hukum zakat? Apa aja keutamaan zakat? Nah, kemudian kalau tentang jenis zakat itu sendiri, terdiri dari berapa jeniskah sih zakat itu? Kemudian berapa sajakah yang berhak, siapa sajakah yang berhak menjadi penerima zakat? Lanjut. Pertama, kita akan membahas tentang definisi serta makna zakat. Apa definisi dan makna zakat? Oke. Pengertian zakat secara bahasa dan secara istilah. Ada secara bahasa dan ada secara istilah. Pertama, kita akan bahas dulu makna atau pengertian zakat secara bahasa. Zakat secara bahasa. Pertama, zakat artinya bertumbuh. Bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Karena zakat adalah harta yang kita tanamkan, yang kita investasikan, dan akan kita petik hasilnya nanti di akhirat. Di dunia kita investasikan harta kita melalui zakat, kemudian investasi itu akan memberi hasil di akhirat. Artinya kalau kita berzakat berarti kita menanam, dan tanaman itu sudah pasti akan bertumbuh. Berikutnya, makna zakat secara bahasa artinya suci. Bagaikan embun di pagi hari ya. Suci, terbebas dari debu. Suci, terbebas dari bakteri dan kuman. Suci, terbebas dari najis. Kira-kira seperti itu. Begitupun dengan harta. Dengan zakat, maka harta itu menjadi suci. Suci dari kotoran. Jadi suci artinya halal sepenuhnya. Apabila kita tidak keluarkan zakatnya, maka sebagian dari harta kita itu adalah hak orang-orang yang memang berhak menerimanya. Maka haram bagi kita memakan harta yang seharusnya kita keluarkan sebagai pembayaran zakat. Lanjut. Zakat secara bahasa artinya bertambah. Kenapa bertambah? Ternyata di balik makna secara bahasa yakni bertambah, ternyata harta yang kita keluarkan sebagiannya untuk pembayaran zakat itu hakikatnya bukan berkurang karena kita berikan kepada orang lain,
melainkan adalah bertambah. Secara zahir, iya, memang harta kita menjadi berkurang karena sebagiannya kita bayarkan sebagai zakat, sebagai harta zakat. Tetapi secara hakikat harta yang dikeluarkan sebagiannya itu bukan berkurang, melainkan adalah bertambah. Kenapa bertambah? Karena besaran harta yang kita keluarkan, yang kita bayarkan, kita serahkan sebagai harta zakat, sebagai zakat, itu akan Allah bayar dengan bayaran yang berlipat ganda. Jadi ketika kita mengeluarkan harta sebagai bayaran zakat, sebagai pembayaran zakat, maka seolah-olah kita memberikan hutangan kepada Allah. Dan Allah akan membayarnya dengan pembayaran yang berlipat-lipat ganda. Sehingga harta kita bukannya berkurang, melainkan adalah bertambah. Yang selanjutnya, makna zakat secara bahasa adalah barokat, berkah. Berkah. Apa yang berkah? Berkah hartanya dan berkah kehidupannya. Diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menunaikan zakatnya. Jadi, raih keberkahan dengan membayar zakat. Yang berikutnya adalah perbaikan. Zakat secara bahasa artinya perbaikan. Kok perbaikan? Perbaikan terhadap apa? Perbaikan terhadap ekonomi dari individu masyarakat Islam, individu umat, yang diharapkan dengan baiknya atau diperbaikinya ekonomi individu dari umat ini, maka ekonomi perekonomian umat Islam secara keseluruhan akan menjadi lebih baik. Jadi ketika kita mengeluarkan harta untuk pembayaran zakat, itu artinya kita udah berkontribusi untuk memperbaiki perekonomian umat Islam. Itu 5 makna zakat secara bahasa. Kemudian kita akan bahas makna zakat secara istilah. Secara istilah, zakat adalah harta yang harus dizakatkan, harta yang harus dikeluarkan, harta yang harus diserahkan. Diserahkan kepada siapa? Kepada yang berhak untuk menerimanya. Siapa yang berhak untuk menerimanya? Nanti kita akan bahas. Kenapa harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya? Karena harta tersebut, harta yang kita keluarkan sebagiannya untuk pembayaran zakat tersebut adalah harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Itu adalah makna zakat secara istilah. Makna zakat secara istilah adalah harta yang harus dizakatkan kepada yang berhak menerimanya karena harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Apa sih hukum zakat dan apa dalilnya? Oke. Wajib zakat telah dimuat di dalam Al-Quran. Nah, dalam firman Allah dalam Al-Quran, tidak hanya dalam satu ayat, terdapat di banyak ayat. Juga dalam Al-Hadis dan juga di dalam ijma. Di dalam Al-Quran terdapat di berbagai surat dan berbagai ayat. Satu di antaranya akan kita kemukakan, akan kita baca bareng-bareng nanti, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-43. Itu salah satunya aja. Masih banyak terdapat di surat-surat dan di ayat-ayat yang lain.
Kemudian dalam al-hadis terdapat dalam banyak hadis, diantaranya kita akan bacakan nanti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya adalah ijma. Ijma ini maknanya adalah kesepakatan para ulama. Jadi ijma para ulama dari generasi para sahabat telah bersepakat dan sampai saat ini tidak ada yang menentang mengenai wajibnya mengeluarkan zakat. Oke, kita akan lihat lebih rincinya, itu 3 landasan hukum wajib zakat ya. Pertama, dalil wajibnya berzakat yang termuat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Sadaqallahul azim. Artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang merukuk. Ini salah satu dalil wajib zakat yang terdapat di dalam Al-Quran. Berikutnya dalam Al-Hadis, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wa hajjil baiti, wa sawmi Ramadan. Yang artinya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, di atas persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, dibangun di atas mendirikan sholat. Yang ketiga, dibangun di atas mengeluarkan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima, berpuasa Ramadan. Ini salah satu hadis yang merupakan dalil wajibnya zakat. Yang berikutnya, dalil wajibnya zakat dalam ijma. Nah, ini ada sebuah kisah yang populer sekali ya, bahwa setelah Rasulullah wafat, pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu terjadilah perang Riddah. Apa sih perang Riddah? Perang Riddah itu adalah perang yang merupakan perang dalam memerangi orang-orang yang murtad. Jadi orang-orang yang murtad itu diperangi oleh pemerintah yang berwenang saat itu, yaitu pemerintah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kala itu Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah atau pemimpin umat Islam. Dalam kejadian perang Riddah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada umat Islam untuk memerangi orang-orang yang murtad. Dan di antara orang-orang yang dianggap murtad itu adalah orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Nah, sikap Abu Bakar ini didukung oleh para sahabat saat itu. Tidak ada yang menentang sikap dan perintah yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka hal ini menjadi bukti bahwa zakat hukumnya adalah wajib. Jadi ulama pada masa sahabat bersepakat ya bahwa zakat hukumnya wajib. Sehingga orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat dianggap murtad. Kemudian apa sih keutamaan zakat? Keutamaan zakat. Perhatikan. Pertama, zakat adalah merupakan rukun Islam. Sebagaimana tadi tercantum dalam hadis, bunil Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Salah satunya adalah zakat. Jadi zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.
Yang berikutnya adalah berzakat adalah artinya adalah bertakwa kepada Allah. Jadi dengan melaksanakan ibadah zakat, maka bertakwalah dan bertambahlah ketakwaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, zakat adalah mensucikan harta dan jiwa. Sebagaimana tadi di definisi zakat secara bahasa, zakat artinya suci. Nah, ternyata suci di sini adalah bahwa zakat mampu mensucikan harta kita dan jiwa kita. Jadi harta kita menjadi suci, suci dari harta yang haram, harta yang harus dikeluarkan zakatnya, harta yang harus kita bayarkan itu menjadi haram jika kita tidak keluarkan. Kemudian mensucikan jiwa, mensucikan jiwa kita dari sifat kikir, dari sifat cuek dan tidak peduli terhadap sesama. Yang berikutnya, zakat artinya zakat adalah amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Jadi Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang melaksanakan zakat. Yang berikutnya, zakat adalah kebaikan yang mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kita menunaikan zakat, kita memberikan harta kita dan itu adalah kewajiban, maka kita akan mendapatkan kebaikan berupa perbaikan hubungan kita kepada sesama manusia dan juga kepada Allah. Jadi kita berbuat baik dan kita akan menerima kebaikan pula, baik dari Allah maupun dari sesama. Kita akan mendapatkan cinta terhadap dari orang yang kita beri kepadanya zakat. Lanjut. Mengenai jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah apa sih? Zakat mal apa sih? Ya, zakat fitrah identik dengan beras. Kemudian zakat mal identik dengan harta selain beras ya. Ada uang, ada emas di situ dan hitung-hitungan, catatan hitung-hitungan gitu. Kalkulator, kemampuan matematika. Yuk kita mengenal zakat fitrah terlebih dahulu. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah merupakan poin yang ketiga dalam rukun Islam. Ya, jadi zakat fitrah adalah wajib. Kemudian zakat fitrah adalah zakat yang wajib bagi setiap muslim. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Apabila ia memiliki harta yang lebih untuk berupa makanan pokok, setidaknya ya, untuk dikonsumsi pada saat kewajiban zakat itu terjadi, maka ia wajib membayarkan zakatnya. Kebanyakan dari individu seorang muslim pasti sangat memprioritaskan ibadah zakat fitrah ini ya. Bahkan berhutang pun karena merasa sanggup mampu untuk membayar. Jika ia berhutang, maka seorang individu dari muslimin itu akan ikhlas untuk berhutang guna membayarkan dan menunaikan zakat fitrah. Yang berikutnya, zakat fitrah itu dikeluarkannya dalam bentuk makanan pokok, yaitu berupa beras sebanyak, kalau di Indonesia itu dibulatkan menjadi 2,5 liter, 2,5 kilogram jika ditimbang, atau jika ditakar sebanyak 3,5 liter.
Itu jumlah yang harus dikeluarkan bagi umat Islam, bagi setiap individunya ya. Berupa apa? Berupa makanan pokok. Namun boleh dibayarkan dalam bentuk uang, karena uang juga dalam kondisi saat sekarang ini adalah merupakan kebutuhan pokok. Yang berikutnya bahwa zakat fitrah itu dibayarkan kepada 8 asnaf golongan yang merupakan mustahik atau penerima zakat, walaupun diutamakannya dibayarkan kepada fakir dan miskin atau fakir miskin. Kemudian yang terakhir bahwa zakat fitrah itu waktu pembayarannya itu ditentukan oleh syariat. Kapan waktu pembayarannya? Waktu pembayarannya adalah sejak awal bulan Ramadan. Nah, tanggal 1 Ramadannya hingga awal bulan Syawal. Tanggal 1 Syawal, tetapi tanggal 1 Syawal itu adalah sebelum pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri. Jadi bayarkan zakatnya jangan sampai melampaui di luar dari tanggal 1 Ramadan hingga 1 Syawal. Namun 1 Syawalnya tidak boleh dibayarkan setelah sholat hari raya. Kalau mau dibayarkan pada tanggal 1 Syawal, bayarkanlah jam 12 malam misalkan, atau jam setelah subuh langsung dibayarkan, boleh. Kemudian ada catatan, yakni cara mengeluarkan zakat fitrah itu kita, para muzaki, boleh memilih untuk membayarkan secara langsung kepada penerimanya, diantar ke orangnya langsung, itu ke rumahnya, atau dengan cara yang kedua, yaitu menyerahkan harta zakat fitrah, pembayaran zakat fitrah melalui amil atau melalui pengelola zakat, yaitu masjid dan lembaga penyalur zakat. Kalau di sekolah di SIT Nurul Fikri itu ada namanya NF Peduli. Jadi NF Peduli biasanya selalu menyelenggarakan pengelolaan zakat fitrah di bulan Ramadan. Nggak hanya zakat fitrah aja ya, zakat harta juga diterima. Selanjutnya, tadi zakat fitrah diserahkan kepada 8 asnaf penerima yang berhak menerimanya. Lalu, siapa sajakah yang termasuk kepada 8 asnaf yang merupakan mustahik atau orang yang berhak menerima zakat tersebut? Perhatikan, 8 asnaf mustahik zakat. Pertama adalah fakir. Siapa mereka fakir? Fakir ini adalah orang-orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sandang, pangan, papannya. Nah, kemudian disertai pula dengan tidak memiliki penghasilan yang memadai. Ya. Tidak memiliki penghasilan yang memadai, maka mereka disebut fakir. Atau kalau kita boleh mengistilahkan dengan istilah lain, fakir ini adalah orang miskin yang sudah tidak produktif lagi miskin dan tidak produktif dalam menghasilkan nafkah bagi dirinya serta keluarga yang ditanggungnya. Kemudian miskin. Miskin ini adalah golongan orang-orang yang memiliki penghasilan, mungkin juga memiliki harta, tapi harta dan penghasilan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin ia memiliki gaji, tetapi gajinya memiliki penghasilan ya. Gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan hidupnya, sandang, pangan, papan, pendidikan anak, seperti itu.
mungkin ia punya properti, punya rumah, tetapi punya tabungan juga, tapi tabungannya juga tidak memadai, maka mereka dianggap miskin, disebutnya miskin. Yang berikutnya adalah amil. Amil ini adalah pengelola zakat, orang-orang yang bekerja mengumpulkan zakat kemudian mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Mereka yang mengumpulkan, menghitung, membagi, dan menyerahkan. Disebutnya amil. Amil ini berhak menerima bagiannya karena mereka bekerja. Ya. Yang berikutnya adalah mu'allaf. Siapa sih mu'allaf? Mu'allaf itu adalah orang-orang. Pertama, bisa saja orang-orang tersebut udah masuk Islam atau kita namakan dengan mu'allaf ya. Mu'allaf. Kalau di Indonesia mu'allaf itu orang yang udah masuk Islam, udah bersyahadat. Mu'allaf atau orang-orang yang udah mulai memiliki kecenderungan terhadap Islam. Jadi mulai ada ketertarikan, hatinya udah mulai tersentuh oleh ajaran Islam dan terlihat bahwa ia mulai tertarik untuk mempelajari agama Islam. Maka mereka berhak untuk menerima pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat ya. Untuk apa mereka diberi harta zakat? Untuk menguatkan mereka. Nah, mungkin ekonomi mereka lemah, maka kita perlu mensupport mereka dengan memberi harta yang merupakan harta zakat ini. Yang berikutnya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa sih? Hamba sahaya itu budak. Kalau di zaman sekarang itu tidak ada budak, tapi zaman sebelum datangnya Islam, budak itu banyak banget. Tapi makanya dalam Islam budak itu dihapuskan dengan salah satunya adalah dengan cara zakat itu bisa diterima oleh hamba sahaya. Kalau zakat fitrah mungkin sedikit ya, tapi kalau misalkan beramai-ramai mengeluarkan zakat fitrah senilai harga budak, maka budak itu akan dibeli dan dibebaskan dari perbudakan. Yang berikutnya adalah orang-orang yang dililit hutang. Seperti apa orang-orang yang dililit hutang ini? Adalah orang yang memiliki hutang dan hutang itu sudah jatuh tempo untuk dibayar. Lalu orang yang berhutang itu tidak memiliki uang atau harta untuk membayarnya. Maka dibantu dengan zakat agar bisa menabung untuk membayar atau melunasi hutang-hutangnya. Yang berikutnya ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah musafir. Bisa dibahasakan begitu ya, musafir, orang yang dalam perjalanan. Kalau sekarang mungkin orang yang dalam perjalanan itu walaupun jauh, rata-rata udah mencukupi bekal, memiliki bekal yang cukup ya. Sehingga mungkin kalau Ibnu Sabil di zaman sekarang, mungkin yang memiliki hak untuk menerima zakat fitrah itu adalah Ibnu Sabil yang merupakan, kalau sekarang itu disebutnya mungkin imigran. Nah, imigran dari mana gitu ya. Seperti kemarin imigran dari Rohingya pada tahun-tahun yang sebelumnya, imigran yang dari Rohingya, orang-orang yang terusir dari negaranya hingga sampai ke Indonesia sebagai Ibnu Sabil, sebagai imigran. Mereka bukan berada di kampung halaman mereka, tetapi berada di tempat orang lain, di mana tempat orang lain itu biasanya tidak memiliki channel atau tidak mengetahui bisa dapat uang dengan cara apa, dengan melakukan apa, gitu ya. Sehingga perlu disupport dengan dibayarkan harta zakat fitrah kepada mereka. Zakat fitrah dan zakat mal ya. Kemudian yang berikutnya fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang memfokuskan dirinya
untuk berjuang di jalan Allah dengan cara berperang atau dengan cara berdakwah menyerukan agama Islam. Kalau zaman dulu ada kafilah dagang itu menyebarkan agama Islam sampai ke Indonesia. Nah, maka orang-orang yang seperti ini bisa mendapatkan bagian dari pembayaran harta zakat. Oke, itulah tadi mengenai fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba saya, orang yang diberi hutang, ibnu sabil, serta fi sabilillah. Lanjut. Sekarang kita akan mengenal tentang zakat mal. Zakat mal atau zakat harta ya. Tentang zakat mal ini, jenis harta apa sajakah sih yang ada zakatnya, yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya? Perhatikan gambar yang ada di slide. Pertama adalah zakat pertanian yang ada di tengah-tengah. Zakat pertanian. Zakat pertanian dari hasil bumi. Mau tanam beras, tanam kopi, dan lain-lain sebagainya itu dilihat hasil buminya, hasil pertaniannya, apakah udah terkena wajib zakat atau belum. Yang berikutnya adalah emas dan perak. Emas dan perak ya. Yang berikutnya adalah investasi properti ya, investasi properti, saham mungkin gitu ya. Yang berikutnya adalah tabungan. Tabungan gambarnya ada dua nih. Ada dua ya. Yang berikutnya adalah harta temuan atau harta karun atau harta rikas. Yang berikutnya adalah profesi atau pendapatan atau gaji. Ya, harta yang merupakan didapatkan dengan cara bekerja. Yang berikutnya adalah perdagangan atau perniagaan atau jual beli. Ada emas, ada perniagaan, hasil pertanian, peternakan, rikas, harta karun, investasi, tabungan atau simpanan, investasi atau penghasilan, serta emas dan perak. Itu adalah 8 jenis harta yang dikenai wajib zakat. Pertanyaannya, apakah 8 jenis harta tersebut wajib dizakati tanpa adanya syarat dan ketentuan? Tentu tidak. Perhatikan tabel yang ada di slide. Ini adalah merupakan tabel ketentuan harta yang wajib dizakati. Kolom pertama itu adalah nomor, ada 8 jenis harta ya. Kemudian kolom kedua adalah jenis harta yang ada zakatnya. Yang ketiga adalah nisab. Nisabnya beda-beda, jenis hartanya juga beda. Kemudian haulnya rata-rata 1 tahun, walaupun ada yang tidak menghitung, tidak harus sampai 1 tahun. Yang berikutnya ada jumlah yang harus dikeluarkan berupa persentase atau dihitung jumlahnya. Jika apabila ia berupa hewan, ya hewan itu berupa jumlahnya. Kemudian sebagian dari harta yang dikenai wajib zakat ini ada keterangan khususnya atau ketentuan lebih khusus lagi per itemnya. Perhatikan zakat mal. Bahwa zakat mal ini kalau kita lihat ya adalah merupakan poin ketiga dari rukun Islam. Zakat mal sama seperti juga zakat fitrah. Nah,
Salah satu persamaan antara zakat mal dan zakat fitrah bahwa kedua-duanya merupakan rukun Islam yang ketiga. Kemudian persamaannya juga bahwa zakat mal sama seperti dengan zakat fitrah, dibayarkan kepada 8 golongan penerima zakat, kepada 8 mustahik penerima zakat. Namun perbedaannya adalah bahwa zakat mal memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan ketentuan zakat fitrah. Kalau tadi zakat fitrah ada ketentuan waktu mengeluarkan, ada ketentuan bahwa yang dikeluarkan adalah makanan pokok, ada ketentuannya adalah bahwa diwajibkan kepada setiap individu, kemudian bahwa zakat fitrah itu lebih diutamakan kepada fakir dan miskin, walaupun boleh kepada selain fakir dan miskin. Nah, kalau zakat harta atau zakat mal itu memiliki ketentuan khusus, yaitu bahwa harta yang diwajib dizakati itu bahwa ada harta-harta tertentu yang dikenai wajib zakat. Nah, harta-harta tersebut memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda. Jenis ketentuannya apa aja? Pertama ada ketentuan, kita lihat dulu jenis hartanya ya. Pertama kita lihat dulu jenis hartanya. Kalau udah dilihat jenis hartanya, maka ada ketentuan nisab di situ. Kita lihat berapa nisabnya. Kemudian ada ketentuan juga ketentuan berupa haul, berapa haulnya, berapa lama, 1 tahunkah, 2 tahunkah, atau tidak ada minimalnya. Kemudian kita ada ketentuan syariat juga berupa berapa kadar atau jumlah yang harus dikeluarkan dari total harta yang terkena wajib zakat. Kemudian beberapa jenis harta memiliki ketentuan khusus yang perlu untuk diperhatikan secara seksama. Oke. Simulasi penghitungan zakat harta. Itu saja kita akan mencoba mensimulasikan penghitungan zakat harta ya. Yang akan kita simulasikan adalah harta berupa emas ya, emas dulu. Ketentuan zakat mal yang hartanya berupa emas. Nah, bahwa zakat mal ini, bahwa emas ini memiliki ketentuan-ketentuan khusus sehingga ia menjadi wajib zakat. Dan dalam menunaikan zakat harta berupa emas ini memiliki ketentuan-ketentuan yang perlu kita perhatikan ya, perlu kita telaah, perlu kita pertimbangkan, perlu kita sesuaikan dengan syariat. Ketika kita memiliki harta berupa emas, ya, jenis hartanya tuh emas yang kita miliki, misalkan kita perlu melihat, menghitung dan mengkalkulasi, menjumlahkan harta tersebut apakah sudah sampai ke nisab atau belum. Karena harta emas itu ada nisabnya. Nisabnya adalah 85 gram emas. Setiap 85 gram emas yang memiliki kriteria, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Minimal 85 gram emas ya. Nisab itu artinya batas minimal harta yang dimiliki sehingga terkena wajib zakat. Yang berikutnya adalah berapa haulnya. Kita perhatikan, kalau jumlahnya udah cukup, kita lihat haulnya. Kalau kita punya emas, kita lihat
haulnya. Haulnya itu apa? Masa kepemilikan dari harta tersebut. Apakah udah 1 tahun atau kurang dari 1 tahun? Apakah udah 2 tahun, udah 5 tahun, atau baru dibeli? Atau baru dimiliki? Lanjut. Kemudian ada ketentuan juga dalam melaksanakan zakat mal berupa harta emas ini, presentasenya atau kadar atau jumlah yang harus dikeluarkan itu sebanyak 25%. Bukan 25%, 2,5%, maaf. Nah, selanjutnya, harta emas memiliki ketentuan yang khusus. Ketentuannya adalah berupa bahwa perhiasan yang biasa dipakai tidak harus dizakati. Jadi ketika kita memiliki harta berupa emas, kita lihat apakah sudah sampai kepada batas minimal, yaitu sudah sampai ke nisab atau belum. Kemudian kita lihat haulnya. Kemudian kalau udah mencapai nisab dan haulnya juga udah mencukupi, maka kita hitung berapa jumlah harta tersebut sehingga kita keluarkan 2,5%-nya. Kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Ya, oke. Ini ada simulasi penghitungan zakat. Ini contoh soalnya. Contoh soal penghitungan zakat harta yang jenis hartanya itu berupa emas. Yaitu contoh kasusnya ya, Ibu Dwi Nurul memiliki harta berupa emas sebanyak 220 gram emas dengan rincian sebagai berikut. Yaitu 30 gram emas yang dimiliki oleh Bu Dwi itu merupakan perhiasan yang ia gunakan sendiri, dipakai sendiri. Ada kalung, ada cincin, ada gelang, ada anting misalkan. Dan itu kesemuanya totalnya yang biasa dipakai sehari-hari itu 30 gram emas. Kemudian 10 gramnya dipakaikan untuk perhiasan putrinya. Ceritanya Bu Dwi Nurul ini punya putri, punya anak gadis. Nah, maka anak gadisnya memakai 10 gram emas. Dari 220 gram emas itu 10 gramnya dipakaikan kepada anaknya. Kemudian 50 gram emasnya berupa logam mulia yang selama bertahun-tahun sudah disimpan di dalam brankas milik Bu Dwi Nurul, milik pribadinya. Nah, jadi ada emas berupa logam mulia dinar misalkan. Nah, dan dinar itu totalnya ada 50 gram. Yang berupa dinar ada 50 gram. Itu disimpan di rumahnya sendiri, di dalam lemari misalkan. Kemudian 50 gram emas berikutnya merupakan emas perhiasan yang sudah bertahun-tahun disimpan di Bank BJB Syariah. Nah, disimpan mungkin misalkan barangkali 50 gram emas itu adalah merupakan perhiasan, merupakan mas kawin misalkan. Jadi sehingga walaupun modelnya udah jadul tetap nggak dijual, tetapi disimpan. Sayang-sayang kalau dijual, ya udah disimpan aja. Karena udah nggak akan dipakai lagi, udah nggak pede buat pakai karena udah ketinggalan zaman, misalkan ya udah disimpan tapi tetap ingin dimiliki dan ingin dikenal gitu, jadi disimpan di bank, misalkan dititip di bank. 80 gram emasnya lagi, 80 gram emas lainnya adalah merupakan emas batangan
yang dalam masa angsuran atau dalam masa cicilan pembelian bulan ke-10. Misalkan beli tuh emas 80 gram, DP-nya 10 juta misalkan. Kemudian sisanya diangsur sebulannya bayar berapa gitu. Dicicilnya sampai berapa tahun gitu. Nah, ini cicilan ke-10. Jadi tugasnya adalah hitunglah dan tentukan berapa banyaknya jumlah emas yang harus dizakatkan dan berapa nominal yang harus dizakatkan. Hitunglah dan tentukan berapa banyaknya jumlah emas yang dikenai wajib zakat ya, dan berapa nominal yang harus dizakatkan jika Bu Dwi Nurul ingin membayarkan zakat dalam bentuk uang. Jadi dilihat berapa harta yang terkena wajib zakat, kemudian berapa jumlah emas yang harus dikeluarkan jika harus dibayarkan dengan emas, dan kalau dibayarkan dengan rupiah, berapa nominal yang harus dikeluarkan Ibu Dwi Nurul untuk membayar zakat dari emas yang ia miliki. Jadi 220 gram emas yang dimiliki oleh Bu Dwi Nurul, 30 gramnya dipakai sendiri, 10 gramnya dipakai oleh anaknya, 50 gram disimpan di brankas, 50 gram disimpan di BRI Syariah, kemudian 80 gramnya lagi disimpan di bank tetapi dalam masa cicilan, dan waktu kepemilikan emas itu pun baru 10 bulan. Oke. Zakat mal berupa harta emas. Yang perlu kita perhatikan bahwa tadi ya, diulang lagi, zakat harta berupa emas itu memiliki nisab, nisabnya adalah 85 gram, memiliki haulnya adalah 1 tahun, memiliki kadar ketentuan yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Kemudian memiliki ketentuan khusus yakni perhiasan yang biasa dipakai tidak harus dizakati. Itu yang perlu dipertimbangkan ya. Sehingga ketika kita perhatikan rincian dari harta milik Bu Dwi Nurul sebanyak 220 gram emas itu bisa kita periksa, kita perhatikan, kita kaji, dan kita tentukan apakah emas tersebut kesemuanya terkena wajib zakat atau sebagiannya saja. Jadi kita perhatikan, kita koneksikan dengan ketentuan zakat harta berupa emas tadi ya. Kalau 30 gram emas milik Bu Dwi Nurul itu merupakan perhiasan yang biasa digunakan atau dipakai, apakah itu terkena wajib zakat? Adalah harta yang wajib dizakati, emas yang wajib dizakati. Kemudian 10 gram emas dipakaikan untuk perhiasan putrinya, apakah harta yang dipakai oleh putrinya ini merupakan emas yang wajib dizakati? Kemudian 50 gram emas berupa logam mulia yang selama bertahun-tahun disimpan di dalam berangkas. Ini merupakan emas yang terkena wajib zakat. 50 gram emas berupa perhiasan yang sudah bertahun-tahun disimpan di bank. Apakah ini harta yang wajib dizakati juga? Kemudian yang terakhir, 80 gram emas batangan dalam masa angsuran atau cicilan pembelian bulan ke-10 yang disimpan di bank muamalat. Apakah ini terkena wajib zakat? Oke. 30 gram emas merupakan perhiasan yang digunakan sendiri oleh Bu Dwi Nurul, itu tidak terkena wajib zakat karena
Tadi, sebagaimana telah disampaikan di awal, harta yang digunakan sebagai perhiasan yang dipakai sehari-hari secara wajar itu tidak terkena wajib zakat. Kemudian 100 gram bukan 100 ya, maaf, salah ketik 10. 10 gram dipakaikan untuk perhiasan putrinya, apakah terkena wajib zakat? Tidak, karena dipakai, walaupun bukan dipakai sendiri, tapi dipakai oleh putrinya. 50 gram emas berupa logam mulia yang selama bertahun-tahun disimpan dalam berangkas, ini baru terkena wajib zakat. Karena kita perhatikan emas ini tidak dipakai, melainkan disimpan, didiamkan, dan kemudian haul masa kepemilikannya pun udah mencapai 1 tahun, minimal 1 tahun. 50 gram emas berupa emas perhiasan yang sudah bertahun-tahun disimpan di bank BJB Syariah juga terkena wajib zakat, karena walaupun berupa perhiasan, tapi perhiasan itu sudah tidak digunakan atau tidak digunakan, melainkan menjadi emas tabungan, walaupun bentuknya emas perhiasan. Dan 80 gram emas batangan dalam masa angsuran cicilan pembelian bulan ke-10, walaupun disimpan di bank muamalat, itu tidak termasuk emas yang terkena wajib zakat. Kenapa? Karena masa kepemilikannya belum mencapai 1 tahun, baru bulan ke-10. Jadi belum terkena wajib zakat. Nah, jadi yang terkena wajib zakat ada berapa di sini? Adalah 100 gram emas saja, yaitu 50 gram berupa logam mulia yang disimpan dalam berangkas, dan 50 gram emas yang disimpan di bank BJB Syariah. Totalnya adalah 100 gram dari 220 ya. Jadi yang 120 gram emasnya lagi itu tidak terkena wajib zakat. Zakat mal berupa harta, jenis hartanya adalah emas. Itu kembali bahwa harta jenis emas ini memiliki nisabnya ada 85 gram, memiliki haulnya adalah 1 tahun, memiliki ketentuan kadar yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%, kemudian harta perhiasan yang biasa dipakai tidak harus dizakati. Maka dari pertimbangan ini ditentukan tadi bahwa harta yang wajib dizakati adalah 100 gram. Jadi apabila emas yang dimiliki oleh Bu Dwi Nurul itu yang terkena wajib zakatnya adalah 100 gram, maka untuk menentukan kewajiban pembayaran zakatnya berapa banyak ya, berapa gram emas. Nah, kalau dikonvert ke rupiah menjadi berapa rupiah, berapa nominalnya, maka perlu diperhitungkan hal-hal sebagai berikut. Sesuai apa yang telah disampaikan sebelumnya ya, kita perlu memperhatikan dari 100 gram harta yang terkena wajib zakat tersebut, kita lihat ya, apakah jumlah emas tersebut mencapai nisab? Ya, jawabannya ya, 100 gram udah melampaui nisab, karena nisabnya adalah 85 gram emas. Jika harta tersebut sudah mencapai nisab, lalu berapa persenkah jumlah emas yang harus dikeluarkan untuk pembayaran zakat, sebagai pembayaran zakat? Nah, karena diketahui tadi ketentuan pembayaran zakatnya kadarnya adalah 25% ya, 2,5% maaf. Nah, jika 100 gram emas sudah mencapai nisab dan jika harus dikeluarkan kadarnya adalah 2,5%, 2,5%-nya, maka berapa gram
emaskah yang harus dikeluarkan sebagai pembayaran zakat? Itu kita perlu untuk hitung, kita hitung. Karena jika yang harus dikeluarkan sebagai pembayaran zakat adalah 2,5% gram emas, nah, maka berapakah nominal yang harus dikeluarkan apabila Ibu Dwi Nurul harus mengeluarkan dalam bentuk uang dan apabila harga emas saat itu adalah 1 juta per gram. Gini, maksudnya jika yang harus dikeluarkan sebagai pembayaran zakat, jadi 2,5% dari 100 gram itu, kalau kita hitung menggunakan kalkulator, itu jumlahnya adalah 2,5 gram. Nah, ketika dikonvert ke rupiah, maka nominalnya berapa? Jika harga emasnya adalah 1 juta per gramnya. Cara menghitungnya adalah 2,5 gram dikali 1 juta. Jumlahnya adalah 2.500.000 rupiah. Ya, kalau dibayarkan dengan rupiah. Jadi kesimpulannya bahwa kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Dwi Nurul dengan jumlah emas yang ia miliki adalah sebagai berikut. Jika Bu Dwi Nurul ingin membayarkan dalam bentuk emas, maka Bu Dwi Nurul membayarkan zakatnya sebanyak 2,5 gram emas. Atau boleh juga kalau Bu Dwi Nurul ingin membayarkan dalam bentuk uang. Namun jika ingin membayarkan dalam bentuk uang, karena harga emas saat itu adalah 1 juta per gram, maka 2,5 gram itu nominalnya adalah 2.500.000 rupiah. Jadi boleh pilih, Bu Dwi Nurul boleh memilih ingin mengeluarkan 2,5 gram emas, membayarkan 2,5 gram emas, atau membayarkan senilai 2.500.000 rupiah sebagai pembayaran zakat. Nah, itu saja ya. Semoga bisa difahami. Dengan mempelajari bab ini, semoga Allah melimpah ruahkan rezeki kita sehingga kita dapat beramal soleh dengan harta tersebut. Dengan harta yang telah diberikan. Kayaknya enak banget ya orang yang memiliki banyak harta. Bisa beramal soleh dengan hartanya. Dan semoga Allah menjadikan kita semakin termotivasi karena telah mempelajari bab ini tadi. Udah membahas makna zakat, hikmah zakat. Jadi tentunya kita menjadi lebih termotivasi untuk melaksanakan amal soleh menggunakan harta kita yang Allah titipkan kepada kita dengan salah satu amal soleh yang baru kita pelajari yaitu dengan berzakat. Ya, yang kita pelajari cara-caranya, pelajari definisinya, hikmah-hikmahnya, tadi ya kan. Jangan lupa nanti ketika kalian semua ibu doain, semoga kalian semua menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang berlimpah, sehingga kalian memiliki kesempatan untuk beramal soleh dengan berzakat. Memiliki kesempatan untuk beramal soleh dengan berzakat. Sehingga dengan melaksanakan zakat itu, kalian bisa melaksanakan hakikat dari berzakat itu sendiri ya, yaitu memperbaiki perekonomian masyarakat, memperbaiki perekonomian umat dengan cara membayarkan zakat itu dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Itu 8 golongan yang tadi sudah disebutkan di
pembahasan mengenai 8 asnaf penerima zakat. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ilmunya berkah, dan semoga juga kalian menjadi semakin soleh ya, karena telah mengetahui tentang hikmah berzakat, sehingga kalian menjadi semakin soleh, mau dan termotivasi untuk menjadi orang yang ikut mengeluarkan zakat ketika nanti bulan Ramadan datang, mengeluarkan zakat fitrah. Ketika nanti kalian menjadi orang yang kaya, mengeluarkan zakat harta. Dan semoga kalian pun menjadi semakin terampil, ya, mampu menjelaskan kalau ada yang bertanya mengenai definisi zakat, mengenai makna zakat, mengenai jenis-jenis zakat dan sebagainya. Kemudian kalian juga semakin cerdas dengan bertambahnya ilmu yang kalian miliki, serta semakin mandiri, nggak usah disuruh-suruh lagi untuk berzakat. Ya udah, ketika punya harta yang banyak langsung ingat mandiri. Secara mandiri mampu mengingatkan diri sendiri dan mampu memandu diri sendiri, memperhatikan apa yang kita miliki, sehingga ketika nanti di kemudian hari kita punya harta, mulai itu. Saya kan udah pernah belajar tentang zakat. Dan saya punya emas, udah lumayan agak banyak, hitung zakatnya. Gak perlu diingatkan lagi sama orang lain. Kemudian semoga kalian juga dengan mengetahui banyak hal mengenai zakat ini, kalian bisa juga mempromosikannya kepada orang-orang yang belum mengenal zakat. Misalkan kalau ada keluarga yang punya banyak harta tapi belum pernah berzakat, mulai silahkan. Nah, jadilah hamba individu, seorang muslim yang muslih. Tidak hanya mensalihkan diri sendiri, tetapi juga berusaha mensalihkan orang lain dengan cara mengajak, atau kalau dalam hal zakat ini ya, memperkenalkan zakat. Boleh share, ada artikel zakat, share. Kayaknya tanteku nih punya banyak harta. Hartanya berlimpah tapi belum pernah berzakat setahu saya gitu. Boleh di-share ya kepada orang-orang yang kalian ketahui belum melaksanakan zakat atau belum mengenal zakat ini. Allahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan itu berasal dari saya, sehingga saya memohon maaf kepada kalian dan memohon ampun kepada Allah. Dan apa yang benar itu datang dari rahmat, kasih sayang, serta petunjuk Allah, sehingga rasa syukur kita tak lupa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita mampu untuk mempelajari bab ini secara bersama-sama, dan semoga ilmunya nempel ya, membekas, dan meninggalkan wawasan keislaman di dalam benak, hati, dan otak kita. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pada pembahasan yang berikutnya kita akan mengenal infak dan sedekah. Nah, silakan dipelajari sehingga ketika membahas masalah ini kalian sudah memiliki modal pemahaman. Oke. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.